Pagi ini kami merayakan kebangkitan Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan kami yang sangat mengasihi setiap kami, Tuhan. Bahkan waktu Engkau berkata Engkau mengasihi setiap kami, bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar dari mulutmu, tapi terbukti dari sebuah tindakan yang luar biasa dan fenomenal dalam hidup kami. Engkau mau mati di kayu salib buat setiap kami. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, momen ini gak cuma sekedar jadi momen perayaan, tapi kamu mau jadikan momen ini sebagai momen perubahan hidup kami, di mana hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin menyukakan nama Tuhan. Doa kami cuma satu pagi ini, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Kami siap, Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang sangat diberkati Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singer, semua tim musik, dancer, multimedia, dan semua orang yang sudah melayani Tuhan hari ini. Saudara diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Sehat semuanya? Dompet sehat, dompet? Itu yang perlu didoakan. Siapa? Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Pak Dhani, thank you banget. Pak, thank you banget. Pak Yohanes, thank you banget. Saya ada di tempat ini pagi hari ini. Dan perkenalkan, mungkin Bapak Ibu Saudara baru pertama kali berjumpa dengan saya, pendeta imut-imut kayak Doraemon di depan. Iya, nama saya Yafet Setiawan. Saya gembala dari gereja Oikos Indonesia yang ada di Mall Season City, Jakarta Barat. Saya juga mengembalakan di Go Makassar, ya, di Hotel Grand Citra di Jalan Boto Lempangan, Makassar. Saya juga pendiri dari Yayasan Rumah Kasih Indonesia, sebuah yayasan khusus bergerak untuk pendidikan anak-anak di kolong-kolong jembatan dengan memberikan pendidikan gratis. Saya juga seorang pendiri dari pergerakan anak muda di Jakarta Barat, namanya Panas Bung, kalau pernah dengar. Singkatan dari Pasukan Nasi Bungkus. Hari ini saya nggak bawa nasi bungkus, tapi saya bawa nasi kotak. Nggak, gereja di tempat ini menyediakan konsumsi, katanya. Saya berdoa ya, karena di sepanjang area ini susah banget cari tukang bakmi, saudara. Saya udah datang dari jam 7, Pak. Saya udah datang dari jam 7, saya muter dulu, saya cari tukang nasi uduk, nggak ada. Sampai mentok di paling ujung, ternyata jalannya buntu, saudara. Saya balik lagi, keluar. Sampai tadi saya kontak Pak Daniel Hendra di GBI Pasar Baru, Tangerang. Waduh, dia bilang kalau daerah situ cari sarapan susah. Saya balik lagi, saudara, ke daerah Hermina. Saya ketemu dekat samping GBI Eklesia ada bakmi Bangka. Betul sekali. Puji Tuhan. Jadi ini ronde kedua, saudara. Ronde pertama tadi di bakmi Bangka, ya. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Nomor sepatu 41. Istri tetap satu untuk selama-lamanya. Dan buat informasi, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, boleh. Buat informasi saudara, saya masih tetap paling ganteng di rumah karena anak saya perempuan. Jadi belum ada saingan sampai hari ini, ya. Saya tinggal di daerah Cengkareng, itu Cengkareng. Ya, Cengkareng, ya. Saya nggak tahu kalau saudara pagi ini bangun lihatnya apa? Kebun, ya. Kambing masih ada sini? Banyak. Kalau saya sorry ya, saya lihat bangun pagi lihatnya pesawat. Nggak dekat airport soalnya. Ya, saya tinggal di Cengkareng, nggak gitu jauh lah dari sini. Saya sering banget pelayanan di daerah Tangerang. Senang banget bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya ucapkan selamat Paskah sekali lagi buat kita semua. Amin. Lihat kiri kananmu dulu, bilang ini. Jadikan momen ini momen perubahan hidup. Iya dong. Jangan cuma sekedar jadi momen perayaan Paskah, ya, tapi jadi momen perubahan. Amin. Saya dapat tema hari ini, temanya keren banget deh. Temanya adalah kuasa, betul ya? Bukan, salah. Kemenangan sang raja. Siapa raja kita? Yesus Kristus Tuhan, ya. Dia nggak bercanda waktu dia bilang mengasihi kita. Waktu dia berkata dia mengasihi kita, dia korbankan, dia buktikan kata-katanya dengan pengorbanan yang luar biasa di kayu salib, saudara. Dan hanya ada satu pribadi yang berani korbankan itu semua, namanya Tuhan Yesus. Istri saudara, suami saudara, anak saudara, tetangga saudara, partner bisnis saudara belum tentu bisa lakukan itu. Jadi hanya ada pribadi namanya Tuhan Yesus yang siap melakukan itu semua. Amin. Langsung saja kita buka. Boleh PowerPoint saya dimunculkan. Kita buka ayatnya dalam Matius 28 ayat 5 sampai dengan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit.
sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Lanjut. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, next slide. Perjalanan kekristenan kita seharusnya berpusat hanya kepada salib Kristus, bukan yang lain. Minta maaf, ada banyak gereja akhir-akhir ini pusat pengajarannya kepada kesuksesan, pusat pengajarannya kepada berkat, kepada miracle, kepada mujizat, hal-hal yang supranatural. Ada orang yang bahkan pengejarannya kepada debu-debu emas. Ada gereja yang pengajarannya fokus saja kepada hal-hal yang terlihat luar biasa dan spektakuler. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Saya percaya begini saudara, yang namanya model-model kayak begitu itu cuma namanya bonus. Sama-sama bilang bonus. Sama seperti saudara beli mobil dapat book cantik. Book cantik itu namanya bonus. Saudara beli mobil nggak kejar book cantiknya kan? Tapi kan saudara kejar SPG cantiknya, ups. Saudara kejar mobilnya kan? Betul kan? Saudara keluarkan uang buat sebuah mobil, bukan buat book cantik, apalagi payung cantik. Payung cantik, book cantik, dikasih boleh, nggak dikasih kurang ajar. Betul nggak sih? Kekristenan harusnya pusatnya hanya kepada salib Kristus, bukan yang lain. Minta maaf kalau ada beberapa gereja yang masih fokusnya kepada berkat dan menganggap kekristenan seperti jalan tol, jalan bebas hambatan. Padahal di dalam kekristenan ada yang namanya ilmu kenosis. Sama-sama bilang kenosis. Percaya sama saya kalau bahasa Yunani semakin monyong semakin benar, semakin benar semakin monyong. Ada amin? Dosen saya ngajarinnya begitu ya. Kenosis itu ilmu turun ke bawah. Sementara dunia mengajarkan sikut kanan, sikut kiri, injek ke bawah, jilat ke atas. Itu dunia ajarkan. Tapi kekristenan bilang begini, turun ke bawah. Kalau kamu mau ditinggikan, belajar direndahkan. Hanya yang siap turun, mereka yang siap naik. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita, saya dan saudara yang miskin jadi kaya. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, namanya Tuhan Yesus. Dia turun ke muka bumi ini, meninggalkan semua singgah cara hebatnya cuma untuk saya dan saudara. Itu namanya ilmu kenosis di dalam teologi. Next slide. Kematian Kristus tidak hanya membawa keselamatan saja, tapi membawa kita mengalami kemenangan. Sama-sama bilang kemenangan. Yes. Yang namanya kemenangan akhirnya pasti ada hadiah, betul? Kalau hadiah itu di akhir atau di awal? Di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Bener gak sih? Saudara gak bisa datang sama panitia, bos, gue menang nih, ambil hadiah dulu. Belum lomba, gak bisa. Lomba dulu dapat hadiah, baru kita dibilang pemenang. Bahkan Alkitab bilang begini, lebih dari pemenang. Ada amin? Next slide. Ini masih pendahuluan nih. Kemenangan yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari kita bahas sama-sama lebih lagi. Kemenangan yang Yesus selesaikan di kayu salib. Ada beberapa kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan buat saya dan saudara. Dan bukan satu kebetulan, ini adalah kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap orang percaya. Katakan amin. Coba lihat kiri kanannya, bilang nih, kamu percaya kan? Percuma kita ibadah 2,5 jam, tapi kalau saudara pulang dari tempat ini nggak percaya. Penyesatan akhir zaman itu bukan agnostik, saudara. Saya tahu ada banyak selebritis yang lagi pindah login ke agama seberang. Saya tahu persis. Mereka yang pindah, mereka tidak paham konteks yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau mereka paham, percayalah, mereka tidak akan berani pindah. Kenapa? Harganya terlalu mahal. Gak bisa dibayar dengan uang mereka. Mereka cuma kejar popularitas. Mereka cuma kejar hal-hal yang lahiriah. Padahal yang kita kejar perkara-perkara kekekalan. Katakan amin.
Makanya saudara begini, hari ini jangan jadikan Paskah ini sebagai momen yang rutinitas. Ya, Paskah lagi. Ya, bikin telur lagi. Dulu saya kecil kalau lagi sekolah minggu, apalagi daerahnya banyak kebun kayak begini, biasanya sekolah minggunya bukan di dalam ruangan, di luar ruangan. Habis nyanyi Happy Ayaya, ya King Kong badannya besar, lalu guru sekolah minggunya bilang gini, sekarang saatnya kita cari telur. Wah, itu. Dari kecil sebetulnya saya sudah nanya, hubungannya apa salib Kristus sama telur? Saya mulai berpikir, apa hubungannya? Memang ada beberapa literatur yang menceritakan tentang telur itu, tapi saya rasa nggak ada hubungannya. Lalu setiap kali mau Paskah, setiap kali Jumat Agung, yang ada di benak anak-anak sekolah itu cuma telur. Bahkan dia nggak berpikir tentang salib Kristus. Tahu nggak saudara, salib Kristus itu adalah hukuman paling kejam di muka bumi ini. Sebelum kisah ini terjadi di perjanjian baru, di masa perjanjian lama, waktu itu Musa pegang satu tongkat yang berubah jadi ular tembaga. Dan tahu nggak saudara, bentuknya persis sama seperti salib Kristus. Dan model seperti itu saudara bisa lihat di cap apotik yang ada di banyak tempat. Tapi sebetulnya identitas sejatinya adalah cross. Identitas sejatinya adalah salib. Tahu gak saudara, setiap orang yang sakit lihat ular tembaga itu sembuh. Setiap orang yang punya masalah lihat ular tembaga, masalahnya terselesaikan. Tahu kan saudara, waktu saudara lihat salib Kristus, saudara yang sakit pun bisa sembuh. Saudara yang lemah bisa jadi kuat. Saudara yang bahkan berkekurangan, saudara bisa diberkati Tuhan. Makanya gini, pusat pengajaran kita harusnya kepada salib Kristus, bukan yang lain. Nah, hari ini saya mau ajak setiap kita, yuk, bagaimana kemenangan yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Next slide. Yang pertama, kemenangan atas dosa dan hukuman. Katakan amin. Sama-sama bilang dosa dan hukuman. Oke, saya kasih contoh buat saudara. Kalau saya datang ke rumah makan Padang namanya pagi sore, langsung ngebayangin rendang, tunjang, ayam pop, ya kan? Pastor pagi-pagi ngomongin apaan sih nih? Kalau saudara datang ke rumah makan pagi sore, kan udah disajiin tuh di meja. Semua yang disajikan di depan meja saudara. Pertanyaan saya, boleh dimakan nggak? Boleh. Lalu waktu kita makan nih, wah lagi seru tuh. Wah, ada kerupuknya, disiram pakai kuah kuningnya. Wah, luar biasa banget. Nasinya udah mulai nambah kedua, ketiga gitu kan. Tiba-tiba dapurnya tersingkap. Dapurnya kelihatan. Di dalam ada chefnya lagi manggang rendang panas. Ngepul. Wih, kita lihat nih. Wih, itu enak banget tuh. Kita bilang gini, itu yang di dapur satu kuali pindahin ke meja gua. Pertanyaan saya, boleh nggak? Nah, itu dia, penting banget. Saya balik lagi nanya, boleh nggak? Kan pertanyaan saya sederhana, boleh atau tidak? Boleh nggak? Boleh. Waktu kita udah datang tuh rendang, kita makan semuanya, terus kita lihat sebelah kiri lagi pesen soto Padang. Saudara tahu ya, ada kerupuk warna-warni itu tuh. Wih, itu enak banget. Dalamnya ada paru crispy yang garing banget. Aduh. Habis ini kita makan bareng. Enak banget tuh. Kita bilang, mas. Yang kayak gitu, taruh di sini. Boleh? Asal? Itu saudara tahu. Dalam hidup ini, saudara boleh lakukan apapun. Wih, sesat di pengajaran. Ada baik. Boleh lakukan apapun. Anak muda? Mana anak muda? Masih muda semua. Saudara boleh lakukan apapun, suka-suka hati saudara. Mau jungkir balik, mau narkoba, mau nyimeng. Apa itu cibeng? Boleh lakukan apapun suka-suka saudara, asal Bayar. Nah, saya mau nanya nih, bayar tuh di depan apa di belakang? Belakang. Emang sih ada beberapa restoran belakangan kurang ajar. Belum makan udah dibayar, suruh bayar duluan, kan kurang ajar namanya. Makan aja belum. Saya nginep, saya sebutkan satu daerah namanya Samosir, Danau Toba. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan ke sana. Ya ampun, di hotel saudara, di hotel bintang 5 mewah, bagus banget. Saya belum
pulang, saya belum check out, saya belum bawa koper, saya mau sarapan pagi sama istri saya, sama anak saya belum mandi, saya sarapan. Kan dapat paketnya cuma 2, satu kamar, ada satu anak saya mesti bayar. Ya ampun, kalau di Jakarta tuh nggak ada cerita kayak begitu. Terus tiba-tiba saya baru mau masuk, tak samperin sama pelayan dan dibilang ini, Pak, bayar dulu baru makan. Gue belum pulang loh, gue belum mau check out, gue masih nginep semalam lagi di sini. Enggak Pak, peraturannya Bapak bayar dulu baru makan. Astagfirullahaladzim, sampai gitu. Dalam hati saya tuh nggak tahu, untung gue pendeta, gue tumpang tangan rebah tuh. Beneran, soalnya saya bener, istri saya besok bayar dulu. Padahal kan tinggal dikumpulin aja di belakang sebelum saya check out, taruh kunci, kan dia bisa tagih sama saya semuanya kan. Sederhana kan. Ya ampun, caranya masih konvensional banget. Apapun saudara boleh lakukan dalam hidup ini, asal saudara berani bayar. Sama seperti dosa dan hukuman, itu semua ada di akhir. Ingat, Tuhan betul mengampuni saya dan saudara, tapi yang namanya dosa ada konsekuensinya. Yang namanya dosa tetap ada konsekuensi hukumannya, bukan cuma sekedar ya betul Tuhan mengampuni. Makanya kalau saudara lagi berdosa, jangan lari dari Tuhan. Justru waktu saudara lagi berbuat dosa paling parah, saatnya saudara mendekat sama Tuhan. Karena saya meyakini begini, pengampunan Tuhan tuh kayak bola yang 100% sempurna. Sama-sama bilang sempurna. Tangannya kurang, sempurna. Kayak teman saya yang datang itu, sama-sama sekali bilang sempurna. Pengampunan Tuhan itu sempurna 100%. Waktu kita bikin dosa, bikin kesalahan, bukan kasih sayang pengampunan Tuhannya turun 80%, 70%, 50%, enggak. Ini tetap sempurna, tapi saudara yang terlempar dari pengampunan Tuhan. Katakan apa? Itu sebabnya kemenangan atas dosa dan hukuman saudara harus pahami lebih dalam. Ternyata Yesus mau mati buat saya dan saudara untuk menghapuskan semua dosa dan hukuman yang seharusnya saya dan saudara dapatkan dari semua akibat kehidupan kita. Katakan amin. Next slide. Saudara percaya surga? Gereja macam apa nggak percaya surga? Saudara percaya surga sekali lagi? Kalau saudara percaya surga, saudara juga mesti percaya neraka dong. Hah? Fair gak? Ada banyak orang suka surga tapi gak suka neraka. Lebih parahnya lagi, ada orang Kristen suka berkat tapi gak suka kutuk. Padahal kehidupan kekristenan itu seimbang, balance. The key of success is balance. Kalau saudara percaya surga, saudara pun harus percaya neraka. Artinya begini saudara, kalau saudara bikin dosa, bikin pelanggaran, ujungnya neraka. Itu pasti. Jangan cuma sekedar kita suka yang baik-baik aja dari firman Tuhan, tapi kita gak suka yang buruk. Padahal semuanya itu balance, itu seimbang. Kalau saudara ikut Tuhan, masuk surga, setia sama Tuhan, masuk surga. Tapi kalau saudara bikin dosa, bikin pelanggaran, masuknya neraka. Next slide lagi. Ini pelan-pelan dibikin saudara bikin shock. Neraka itu permanen. Neraka itu bukan temporer, bukan kayak stiker tato-tatoan yang saudara tempel hari ini, besok bisa dikelet ulang, pakai air hilang, nggak bisa. Begitu saudara masuk neraka, itu everlasting, selamanya. Makanya begini, jangan bercanda sama hidup ini, jangan main-main sama hidup ini. Waktu saudara ada di neraka, saudara nggak bisa balik lagi, nggak bisa U-turn, nggak bisa. Selamanya saudara ada di situ. Neraka itu permanen, neraka itu bukan temporer. Nah, banyak gereja yang nggak berani beritakan tentang hal ini dan berpikir ini udah nggak apa-apa lah, dosa kecil. Ada yang bilang ini dosa putih lah, gampang lah, asal perpuluhan lancar, kolektor lancar, Tuhan ampuni. Apaan sih? Nggak bisa begitu. Gembala saudara, pendeta saudara boleh mengampuni, lah Tuhan belum tentu. Makanya dalam hidup ini jangan main-main. Apapun yang saudara lakukan, saudara boleh lakukan apapun sesuka hati saudara. Tapi ingat, di akhir ada pertanggungjawaban, ada hal yang harus saudara bayar.
Kalau saudara lakukan banyak kesalahan dalam hidup ini, ujung-ujungnya neraka. Pak, khotbahnya tadi lucu, awal-awalnya lama-lama makin serem sih Pak. Enggak, saya cuma mau beritakan firman Tuhan aja loh. Makanya di awal saya bilang ini, yuk jadikan Paskah ini bukan cuma sekedar momen perayaan. Jadikan momen perubahan. Keluar dari pintu ini ada perubahan hidup yang terlihat. Amin. Amin. Iya dong. Saudara yang masih berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Gereja ada orang bilang bengkel. Betul. Saudara disadarkan di tempat ini agar saudara berhenti berbuat dosa. Waktu saudara bikin dosa, justru momen terbaik saudara bisa dekat sama Tuhan. Biar dekat dengan pengampunannya. Biar jangan ini yang saudara alami di kemudian hari, gitu loh. Amin. Next slide. Saya mah pelan-pelan aja, cuman ngegorok doang. Nih ayatnya bilang begini. Sebab upah dosa adalah bukan miskin ya. Sebab, lagi saya tanya lagi, sebab upah dosa adalah bukan sakit ya. Karena ada banyak orang, Tuhan Yesus, ini minggu kemarin saya banyak doain orang dan semuanya cepat banget pulang. Pulang ke rumah Bapak, maksudnya bukan ke rumahnya dia. Meninggal maksudnya saudara. Makanya terakhir saya disebut dengan pendeta pencabut nyawa. Ada yang mau coba? Ada yang mau ngetes? Ya ampun saudara. Saya lagi doain orang. Di sebelah pendeta saya tahu karena pakai koral, datang pakai baju hitam, pakai koral. Dia datang ini, Pak, makanya Pak bertobat Pak, jangan bikin dosa lagi. Kalau Bapak nggak bertobat, makin parah nih sakit penyakit. Lalu saya pikir gini, ayatnya nggak relevan. Ayatnya bilang begini, sebab upah dosa maut bukan sakit. Artinya begini, waktu dia bilang ini, Pak bertobat Pak, kalau nggak bertobat sakitmu makin parah. Udah sakit dikutukin sudah. Kalau saya tancap kepalanya pakai infusan. Ini pendeta macam apa ini? Pak, makanya bayar perpuluhan Pak, biar sehat Pak. Loh, urusannya apa? Nggak ada hubungannya. Alkitab jelas bilang begini, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya begini saudara, upah dosa, akhir dari semua dosa yang saudara lakukan, identitasnya akhirnya cuma gini, maut. Maut bicara apa sih? Gak ada kehidupan di sana. Saudara boleh punya berkatnya. Saudara boleh nikmatin semua yang baik dari dosa saudara. Yang namanya dosa tuh addicted. Membuat saya dan saudara ketergantungan, pengen bikin lagi. Orang saya masuk jalur bakso aja demen banget. Kok di sini nggak pernah ya? Kok di sini baik-baik semua? Karena di sini nggak ada bakso ya Pak. Oh siap. Kalau di Jakarta tuh ya ampun. Kalau hari Minggu, hari Sabtu tuh saudara ya, kalau ada mobil kenceng tuh ya, jangan saudara kutukin. Bisa jadi itu pendeta lagi mau berpelayanan. Sampai-sampai pakai jalur busway saudara masuk. Kemarin Tanjung Priok itu kan lagi macet banget tuh. Waduh parah banget. Saya khotbah di Kelapa Gading. Ya ampun. Saya udah jalan dari Cengkareng jam 9. Saya khotbah jam 11. Masa ya kurang? Udah kayak mau ke Bandung gua. Sampai di Tanjung Priok mau keluar di Kelapa Gading. Berhenti saudara. Benar-benar berhenti. Tuhan Yesus ini mau ngapain nih? Truk semua. Yang sampai pada ngerokok. Saya bilang, perasaan lebaran udahan tuh ngapain mudik di sini? Gak bisa keluar saudara. Sampai akhirnya saya 15 menit telat dari jadwal ibadah. Saya sampai shock dan saya bilang gini, iya kok parah banget. Saudara apa yang kasih Tuhan? Upah dosa ialah mau. Gak ada tuh upah dosa tuh miskin, gak ada. Gak ada tuh upah dosa sakit, gak ada. Upah dosa exactly mau. Next. Nah, ini lebih ekstrim lagi nih, pelan-pelan tapi ekstrim nih. Oke, lanjut next. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, tunggu dulu, sabar. Semua, ada yang bukan orang di tempat ini, jurik, makhluk lain gitu kan, makhluk koin, orang kan semua. Nah, kita bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa. Jangan anggap begini, kalau yang di atas mimbar itu lebih kurus dari saudara. Jangan anggap gini, yang khotbah tuh lebih rohani dari saudara. Enggak. Sama aja pergumulannya kok. Kita bisa bikin dosa juga.
Makanya begini, jangan anggap yang di depan tuh selalu kudus. Bisa jadi kudis. Jangan anggap yang di atas panggung mimbar itu penuh dengan Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus juga ada di dia. Hati-hati saudara. Ini akhir zaman. Jangan anggap semua pendeta yang ada di YouTube yang lagi ngetren itu semua pengajarannya benar. Kadang-kadang ada beberapa itu bukan kekristenan. Itu bukan Alkitabiah. Itu bukan bersumber dari firman Tuhan. Hati-hati. Kesannya pastor, kesannya pelayanan, kesannya gereja, tapi belum tentu dari Tuhan. Makanya hati-hati, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya begini, nggak ada jalan lain selain kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Amin. Memang betul Tuhan sudah berikan kemenangan di atas kayu salib atas dosa kita, tapi harus kita lakukan, kita bertobat sama Tuhan. Pak, bertobatnya kapan? Tiap hari. Sama-sama bilang tiap hari. Iya. Gak usah tiap hari sebetulnya, tiap saat. Pulang dari tempat ini, motor saudara diserempet orang, saudara bisa marah-marah, sebetulnya saudara udah berdosa. Saudara anggap pendeta di depan kayak Doraemon dan mulai ngejelekin saya dalam pikiran saudara, sebetulnya saudara udah berdosa. Ini siapa sih, ini jauh-jauh gak jelas banget nih. Itu udah berdosa. Makanya kapan bertobat? Tiap saat saudara perlu bertobat. Tiap-tiap hari saudara perlu bertobat. Karena kita gak rentan dari dosa. Kita gampang banget jatuh. Dan banyak orang bilang ini, hilang pak. Alah lu hilang. Kita perlu bertobat senantiasa saudara. Agar neraka bukan jadi tempat kita, tapi surga jadi tempat kita. Amin. Alkitab bilang begini, keselamatan itu masing-masing. Saudara nggak bisa nebeng keselamatan sama istri saudara sama suami saudara, nggak bisa. Saya ini kan setahun 2 kali ke tanah perjanjian ke Israel nih. Setiap kali saya mau berangkat ada aja tuh jemaat pastor nitip doa dong, nitipin di tembok ratapan. Bentar ya bentar, saya kirim pakai Gojek. Saya pikir ngirim bakmi, ngirim doa, dilinting-linting. Pastor, tolong masukin dong ke tembok ratapan. Saya bilang gini, bagi saya nggak ada gunanya ibu berdoa di tembok ratapan. Ibu datang sendiri ke sana pun nggak ada gunanya berdoa, karena tembok ratapan sejati kita Tuhan Yesus. Kesana cuma lihat orang Yahudi, mereka berdoa di sana karena mereka masih menantikan Mesias. Bagi mereka, Mesias itu bukan Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak sih, di Israel kekristenan cuma 5%. Sebagian besar Muslim. Loh, saudara jangan berpikir kalau di Bethlehem itu semuanya orang Kristen. Banyak dari mereka Yahudi yang masih mereka tidak percaya Yesus itu juru selamat. Bagi mereka Jesus is my brother, Yesus mah teman gue. Dari kecil ya elah tukang kayu, gue tahu banget mainnya kayak apa. Dianggap Yesus mah teman gue. Mereka nggak anggap Yesus itu Mesias. Mereka nggak anggap Yesus itu Raja Tuhan. Mereka nggak anggap itu. Makanya begini, saya dan saudara sebetulnya sudah berbuat dosa. Senantiasa semua orang, kita bilang ini, semua orang nggak ada terkecuali berbuat dosa. Makanya pertobatan itu harus tiap-tiap hari. Setiap kali kita ingat Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan minta ampun, aku salah. Aku banyak bikin pelanggaran, aku banyak bikin dosa. Minta ampun sama Tuhan. Ya mau katakan amin? Amin. Next slide. Yesus menggantikan saya dan saudara sebagai orang berdosa, menyerahkan dirinya di kayu salib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salib itu hanya buat orang berdosa. Saya pakai kalimat ini lebih nggak enak. Salib itu hanya untuk orang terkutuk. Ya. Yesus menggantikan saya dan saudara menjadi pribadi yang terkutuk, pribadi yang berdosa, karena kita yang sebetulnya berdosa. Dia menggantikan itu semua. Makanya apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu adalah bukti. Sebuah tiang yang diangkat ke atas menghadap ke langit, dipertontonkan di depan banyak orang, dipermalukan. Tahukah saudara, waktu Yesus disalibkan itu nyaris telanjang. Itu artinya begini, semua harga diri, attitude, semuanya, semua reputasi hancur disalib. Agar saya dan saudara tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalau saudara bisa mengerti begini, saudara gak bakalan main-main dalam hidup ini. Saudara gak bakalan sembarangan dalam hidup ini. Kalau saudara punya mobil Porsche 2 pintu,
Saudara nggak bakalan bawa mobil Porsche itu ke pasar yang cuma bisa lewat becak. Saya ulang, kalau saudara punya mobil Lamborghini yang sangat bagus, warnanya hijau, wah mentereng banget, mirip kayak Hotman Paris punya. Saudara nggak bakal bawa ke pasar becek yang saudara tahu kalau saudara masuk spionnya aja bakalan nyenggol orang. Gak sebanding tahu pasar becek sama Lamborghini-nya. Pengorbanan Tuhan Yesus gak pernah sebanding dengan dosa yang saudara lakukan. Makanya saya mau bilang begini, jangan salibkan dia untuk kedua kalinya dong. Sadar, jangan bikin dia teraniaya lagi. Dia udah cukup teraniaya, maaf, dia sudah cukup terkutuk. Waktu dia dipertontonkan dengan semua malunya dia sudah menerima itu semua. Please, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, jangan salibkan dia untuk kedua kalinya lagi. Setelah perayaan Paskah ini pulang ke rumah, putuskan, saya tidak mau hidup di dalam dosa. Yang parah adalah begini saudara, kita pengen lepas dari dosa, tapi kita gak punya kemampuan buat meninggalkan dosa. Kita pengen berubah, tapi kita gak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari kutuk dosa itu. Saya percaya betul, tumpang tangan tidak bisa menyelesaikan dosa. Minyak urapan tidak bisa menyelesaikan dosa. Yang bisa menyelesaikan dosa cuma salib Kristus. Waktu saudara lihat salib Kristus, maka saudara dimampukan untuk berhenti berbuat dosa. Yang mau katakan amin? Oke, next. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya berapa? Satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Katakan amin. Itu sebabnya buat kejadian ini hanya satu kali. Yesus tidak perlu disalibkan untuk kedua kali. Dan jangan pernah menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya dengan tindakan berdosanya kita. Yang mau katakan amin. Next slide. Yang kedua, tadi atas dosa. Yang kedua, kemenangan atas sakit penyakit. Next. 1 Petrus 2 ayat 24 bilang begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya suka banget kalimat ini. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sama-sama bilang sembuh. Mungkin saudara nggak sakit secara fisik, tapi mungkin saudara sedang sakit secara mental. Saya menemukan akhir zaman ini banyak orang lagi sakit mental. Tiba-tiba bengong, lihat ke langit. Orang main layangan, dia cuma lihat awannya. Dia bengong, terus tiba-tiba ketawa sendiri. Ada yang lucu? Nggak ada yang lucu. Ada yang lebih parahnya lagi, memutuskan buat pelayanan, tapi bikin dosa jalan terus. Ngomongin orang jalan terus, itu sakit secara mental. Gak bisa ngampunin orang yang ada di rumah, ya kan? Tinggal satu rumah, ranjangnya beda. Tinggal satu rumah, piringnya beda. Tinggal satu rumah, gak pernah makan bareng-bareng. Ada keluarga, ayahnya hamba Tuhan, pendeta besar. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Itu mau ngajak makan anaknya sarapan pagi pakai WhatsApp. Dek, papi besok gak pelayanan, bisa sarapan pagi besok gak sama papi? Anaknya balasnya pakai WhatsApp juga. Sorry papi, 2 minggu lagi baru bisa sarapan pagi sama papi. Hubungan macam apa itu? Ada anak pulang ke rumah, dia gak kenalin orang yang ada di isi rumahnya. Yang dia cuma kenalin cuma gadget sama handphonenya doang. Disapa juga enggak sama orang tua. Saya cuma mau bilang ini, itu sakit mental. Hati-hati saudara. Zaman sekarang mungkin saudara nggak cancer, nggak jantung, nggak lagi mah jauh lah. Apalagi lihat tempat ini mukanya berseri-seri semua nih. Sakit mah jauh lah. Tapi mungkin ada yang di dalam sini nih yang nggak bisa diberesin nih. Yang kalau ketemu nih orang kayaknya, tiba-tiba kok dada gue deg-degan nih. Kenapa nih? Iya dia utang sama gue belum bayar. Aduh, kok begini ya kondisinya ya? Ada suami istri tinggal tahunan, tapi suami tidur di mana, istri tidur di mana?
Terus ditanya sama anaknya, "Mami, papi di mana?" Nggak tahu. Lah, bagaimana ceritanya? Itu rumah tangga. Mungkin secara fisik kita nggak sakit, tapi mungkin mental kita lagi sakit. Saya ketemu banyak banget bapak-bapak akhir-akhir ini main hobinya, ada hobi baru namanya biliar. Itu bola aja terus stick aja tuh. Dari pagi sampai malam biliar aja terus. Saya tanya, "Pak, istri kemana, Pak?" "Tahu deh istri gua kemana ya." "Anak kemana, Pak?" "Waduh, wah itu lagi saya udah nggak tahu deh." Ya ampun saudara. Saudara boleh pelayanan hebat, saudara boleh ambil keputusan ada di dalam ranah gereja. Tapi kalau saudara nggak jadi berkat di rumah, bagi saya omong kosong. Khotbah yang saudara dengar ini sebelumnya, semua khotbah saya, orang pertama yang mendengar itu istri dan anak saya. Bahkan tahukah saudara, yang bikin PowerPoint ini anak saya. Karena begini, firman Tuhan, pengajaran tuh discipleship start at home. Pemuridan tuh dimulai di rumah, bukan di sekolah minggu. Kita kan jadi orang tua gampang, ya udahlah, kasih aja anak sama guru sekolah minggunya. Kita percaya Tuhan beserta dengan dia. Nggak bisa saudara, pengajaran tuh di rumah. Waktu saudara ajarkan anak saudara bilang ini, kalau ketemu orang lebih dewasa bilang, "Pagi om, pagi kak, pagi bu," ajarin. Bukan cuma sekedar hebat di pelayanan. Oh iya, saya orang yang bisa memutusin cancel semua pelayanan cuma buat di rumah. Betul. Kalau saya bilang saya nggak mau pelayanan, apapun yang terjadi saya nggak mau pelayanan. Kayak kemarin lagi mudik, ikutan mudik saudara. Saya suka nyetir. Saya nyetir dari Jakarta sampai Banyuwangi, sampai tol terakhir namanya Paiton, sampai udah gak ada tol lagi tuh. Saya jalan sama istri sama anak saya cuma mau quality time. Nyampe di Solo, saya cuma foto Alila Hotel, tiba-tiba, "Bro, lu lagi di sini, khotbah di tempat gua." "Nggak, gua lagi liburan." Nyampe di Malang, ada lagi, "Pastor, lagi di Malang, khotbah ya?" "Nggak, saya lagi liburan." Sampai di Banyuwangi, ada yang bilang, "Pastor, khotbah ya?" 3 kali tempat kita, "Enggak, saya lagi liburan." Saya harus punya waktu spesial buat keluarga saya. Buat apa saya hebat di atas mimbar kalau saya jadi batu sandungan di rumah? Saya pulang ke rumah, anak saya cuma bilang ini, "Sorry om, papinya nggak ada, padahal bapaknya yang pulang." Coba bayangin. Buat apa? Reputasi saya yang terbaik itu di rumah, bukan di gereja. Halo? Iya dong. Mau ngapain saya hebat? Wah, alkohol tumpang tangan buat apa? Kalau saya cuma bisa ngomong doang tuh. Makanya saya hamba Tuhan yang gampang banget ajak istri saya, anak saya ikut pelayanan saya santai banget. Anak saya hari ini sama istri saya gak ikut karena dari malam kemarin dia pelayanan full sama saya. Ibadah kami hari Sabtu saudara. Jadi ikut full semua. Capek pagi-pagi papi, oh ya udah nggak apa-apa deh. Saudara kasih Tuhan. Jadi berkat tuh bukan cuma sekedar di pelayanan, di kantor, bukan, di rumah. Makanya banyak suami-suami sebetulnya badannya sehat tapi otaknya sakit. Ada banyak istri yang badannya sehat tapi perasaannya sakit, mentalnya sakit saudara. Makanya Alkitab bilang begini, Yesus lakukan semuanya itu untuk memenangkan kita dari semua sakit penyakit. Dan dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan mau saya dan saudaraku sembuh. Katakan amin. Next slide. Apakah Tuhan masih berbicara? Yang ketiga, kemenangan atas status. Nah, kenapa ini saya taruh paling akhir? Karena banyak orang suka yang beginian. Tunggu. Miskin tuh bukan bicara duit. Ada banyak orang bilang ini, kaya dong Pak, kaya. Kaya tuh bukan bicara duit. Kaya dan miskin itu bicara mentalitas. Sama-sama bilang mentalitas. Ada orang yang gak punya uang tapi mentalitasnya kaya. Tapi ada orang yang banyak uang, mentalitasnya miskin. Rumah gedong, mobil 4, kertas HVS dari kantor masih dibawa pulang. Mobil besar, mobil hebat, mewah semua, Eurocar semua. Tapi kalau ngomong nyelekit, itu mentalitasnya miskin. Makanya saya bilang begini, miskin kaya bukan masalah duit, bukan masalah apa yang kita pakai. Saudara masih percaya kalau kita berharga bukan karena apa yang kita pakai? Iya dong. Makanya ada orang yang terjadi
terjebak dengan pengejaran model kayak begini. Kalau mau pakai baju harus branded. Kalau nggak branded kayaknya kurang rapat. Ada yang sampai maksain, udah deh KW1 deh. Tahu nggak saudara? Sekarang lagi ada tren namanya OC. Saudara tahu OC? Original Cungko. LV L sama V, dia L sama P, Louis Pitung tuh. Gucci C-nya tuh 2. Gak apa-apa lah, yang penting Gucci C-nya 1, Gucci jadinya pas bunga. Maksain. Makanya hati-hati nih ibu-ibu nih ya ampun, apalagi habis lebaran, pasca, saudara masuk ke mall tuh banyak banget jebakannya, tulisannya gede banget, 70-80%, dan yang paling menyesalkan ada tulisan kecil, yang menyesalkan tuh kecil banget tulisannya, cicilan 0% 12 kali. Padahal waktu itu saudara-saudara beli sampai di rumah barangnya juga nggak kepake. Saya mau nanya, bapak-bapak, Pak, masih hidup? Nah, ada di sini bapak-bapak? Punya handphone? Saya mau nanya, berapa banyak saudara punya colokan adaptor handphone saudara? Ada yang handphonenya 1, adaptornya 5. Lu mau jadi rental adaptor handphone? Itu dibeli, ih bagus nih, ada nyalanya, iya ada indikatornya, beli ya. Bapak-bapak yang suka hobi mobil, mobilnya kalau beli mobil 1 peleknya berapa? 5 lagi bu sebenarnya sama ban serep 1. Ada bapak-bapak yang koleksinya punya pelek mobil, ban mobil, ya ampun. Ada yang hobi cupang di sini? Tahu aja di pendeta deh. Cupang, ya ampun itu rumah cupang semua. Cupang diurusin, bini nggak diurusin, anak nggak diurusin. Yang penting cupang terus. Makanya saya bilang begini, kemiskinan itu bukan masalah duit, kemiskinan itu masalah mental. Ada banyak orang seperti saya di pelayanan di kolong-kolong jembatan saudara. Saya pakai baju rapi khotbah di sini doang nih. Ini pakai begini juga. Istri saya bilang ini, itu gereja bagus di Tangerang. Dia searching ternyata Pak, waduh di searching Pak, istri saya searching gerejanya. Gereja bagus tuh, lu jangan malu-maluin. Saya tadinya mau pakai, saya biasa khotbah di jalanan, saudara pakai celana pendek gitu kan. Saya khotbah di kolong-kolong jembatan, saya bikin perjamuan kudus di kolong-kolong jembatan. Saya biasa pelayanan di jalanan, dan dia bilang ini, saya sering kali ketemu ada banyak orang tidurnya pakai kardus saudara. Makannya kalau dia nggak ketemu makanan ngais-ngais sampah. Tapi mentalitasnya kaya. Saya kasih makanan buat dia bilang ini, terima kasih ya Pak. Hari ini saya dapat makanan dari Bapak. Besok saya akan kasih makanan buat Bapak. Sampai bohong, hah? Gembel bisa memberkati gua. Gembel ngomongannya dalam. Wah ini mentalitasnya kaya. Ada beberapa orang-orang susah di jalanan waktu saya berkatin mereka. Saya bilang ini Pak makan buat Bapak ya Pak, sehat ya Pak. Pak makasih ya Pak. Bapak ngasih ini saya tahu karena ada orang yang sudah ngasih yang terbaik buat hidupnya Bapak. Gelandangan ngomong kayak begitu saudara. Saya kadang-kadang ngomong, berkali-kali saya ketemu orang kaya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan orang kaya. Ya ampun, gaya hidupnya kalau jalanannya udah kayak salah bantal. Dalam hati saya, ya ilah lu baru kaya begitu aja udah jalannya kagak mau nengok ke bawah. Kayak salah bantal, lihatnya ke atas terus. Saya bilang begini, ya baru begitu aja mentalitasnya udah miskin. Ada orang hidupnya udah kaya, tapi gaya hidupnya ngutang. Udah, prinsipnya begini, kalau bisa ngutang ngapain mesti beli cash? Waduh parah nih orang. Duitnya ada, saudara punya uang buat bayar cash. Dia cuma mikir gini, kalau bisa dipanjangin ngapain dipendekin? Hati-hati loh saudara. Ada orang yang punya gaya hidupnya begitu. Saya bilang ini mentalitas miskin nih. Makanya waktu saya bilang ini kemenangan atas status kemiskinan, saya nggak lagi ngomong tentang duit. Dan saya juga nggak peduli sama duit saudara. Habis ini juga saya pulang, karena juga enggak. Ya, saya juga nggak peduli sama uangnya saudara. Tapi saya lagi bicara mentalitas miskin. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita bisa mengalahkan mentalitas kemiskinan kita. Katakan amin. Next slide. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Kaya dalam apa? Mentalitas kaya loh. Ini bicara bukan cuma setelah duit yang banyak,
sunnah mawaddah warahmah. Bukan. Ini bicara tentang ini, gaya hidup kerajaan yang melihat segala sesuatunya untuk kepentingan raja. Nah yang paling parah begini saudara, ada banyak orang kaya tapi coba jadi orang kaya, namanya OKB. Apa itu? Orang kaya baru. Orang kaya baru pasti norak. Kalau orang yang udah biasa kaya, biasa. Sama-sama bilang biasa. Biasa, beneran. Nggak norak gaya hidupnya. Orang kalau baru kaya nih, baru beli mobil satu udah pamer. Bulak balik, padahal nggak ngapain, makasih doang. Kagak dia kemana-mana, cuma pamer doang nih. Buka kaca, norak tuh, norak, namanya norak. Iya. Punya rumah baru, norak. Pagi-pagi buka gerbang, sosok jogging, padahal nggak pernah olahraga. Sampai ketemu orang lewat gitu, pagi bu, baru nih. Lagi bu, 3M nih, norak tuh namanya. Kalau orang kaya beneran, biasa. Sekali lagi bilang biasa. Sama kayak orang hamba Tuhan tuh. Orang makin diurapi harusnya makin biasa. Ada banyak hamba Tuhan, makin terkenal, makin gaya hidupnya aneh-aneh. Makin gak mau duduk sama jemaat, makin bikin aturan pakai sekretaris. Jemaat kalau mau ketemu saya bikin janji sama sekretaris. Gampangan ketemu Tuhan daripada ketemu kepala. Hati-hati saudara. Kadang-kadang seolah-olah kita bikin jadi lebih rapi, tapi sebetulnya itu kita punya mentalitas miskin. Wah, nggak mau diusik, nggak mau diganggu. Bahkan ada beberapa pendeta yang nggak berani nyebarin nomor handphonenya. Nomor rekening aja lu berani sebarin. Giliran nomor handphone lu nggak berani. Kenapa? Takut diteror. Kenapa? Takut ada jemaat yang minta didoain jam 3 pagi. Kenapa? Kamu itu hamba. Kata hamba tuh dipakai kata dulos. Saudara tahu tuh dulos apa artinya? Keset. Saudara pernah lihat keset? Ada tulisannya tuh. Tulisannya apa? Welcome. Benar gak sih? Ada tulisannya welcome. Artinya gini, mau diinjek, mau nggak dianggap, mau dibuang, kamu itu hamba. Jangan ngerasa jadi luar biasa, jangan ngerasa jadi perfect, jangan ngerasa jadi nih gara-gara gua kepala sidang. Kalau ngomong shalom, halo. Jadi aneh saudara. Semakin orang diurapi, harusnya orang itu jadi biasa. Biasa ngopi bareng, biasa nongkrong bareng. Makanya mungkin saya hamba Tuhan yang aneh kali ya. Saya tuh gak suka diperlakukan agak lebay. Beneran. Ada beberapa gereja di Jakarta memperlakukan hamba Tuhan itu luar biasa banget. Bagi saya luar biasa banget. Pak, nanti jangan datang ke gereja. Gimana tuh mau khotbah di gereja? Jangan datang ke gereja Pak. Bapak datang ke satu ini. Ini ada show-nya, ada tempat show mobilnya, show car-nya. Bapak datang ke sana, mobil Bapak dicuciin. Pulang saudara. Dari tempat cucian mobil itu, saya diantarin ke gerejanya. Nyampe di gerejanya, saya nggak bisa ketemu jemaat model kayak begini. Ada ruangan khusus VIP. Pak, habis khotbah, jangan salamin jemaat ya Pak. Masuk ke dalam Pak. Masuk ke dalam. Jadi saya nggak tahu, saya ngomong aja, gue kayak ngomong sama tembok tuh. Jemaat nggak bisa ketemu sama saya, nggak bisa ngobrol sama saya. Pulang, saya langsung diantarin ke tempat cucian mobil. Di mobil saya sudah tersedia bunga, ada cake-nya, ada kuenya, ada minumannya. Saya bilang, wow. Ada beberapa gereja sebelum Pak Yohanes undang saya cuma ngasih tahu nama jalan Pak. Iya kan, kirimin jalan, rundown, bener ya? Itu aja. Ada gereja yang nanya, Bapak sukanya minum apa? Sedap. Minum apa? Pak, di atas mimbar kami sediakan handuk anget ya Pak. Lu lagi ke kapten, potong rambut. Pakai handuk anget ngapain? Saya bilang buat apaan? Nggak, saudara kadang-kadang gereja juga lebay. Ya saya bukan berarti nggak menghormati hamba Tuhan, boleh. Cuma jangan keterlaluan saudara. Ngapain handuk anget di atas? Habis potong rambut. Nggak penting banget saudara. Kadang-kadang saya bilang ini, nggak udah apa aja, saya mah air putih juga nggak apa-apa. Nggak Pak, kita sediain apa Pak? Bapak bisa kopi apa? Americano sudah. Cappuccino? Nggak biasa aja. Saya
makin diperlakukan aneh, makin lakukan yang luar biasa, saya jadi ngerasa, ini apaan sih? Gue nih hamba Tuhan, gue nih biasa. Gue nih gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gue orang biasa kok. Iya. Pulang, ya banyak beberapa gembala akhirnya komplain, Pak, tolong dong Pak, kalau datang ke gereja kami, pulang jangan nongkrong di depan sama jemaat Pak, Bapak ngopi bareng. Saya bilang, saya mah biasa aja, emang saya modelnya begini, emang orang jalanan. Saya nggak bisa diperlakukan sampai terlalu lebay. Ada beberapa sampai diam kalau di luar kota itu lebih gila lagi saudara. Aku ya ampun. Dikasih list. Datang sebuah kota nih, nyampe hotel bintang 5. Bapak mau istirahat dulu atau kita mau ajak kulineran Pak? Ada beberapa kuliner tertarik yang bagus di daerah sini Pak. Ada 5 list nih Pak. Bapak mau yang mana dulu? Bapak mau ambil semuanya juga iya. Makanya zaman sekarang hamba Tuhan tuh banyak yang sakit-sakitan. Bukan karena kurang makan, kebanyakan makan saudara. Ya ampun, saudara pergi ke satu kota, 5, semuanya babi. Babi itu kan gak usah dimasak, dilempar aja enak ya. Itu babi semua 5 list. Dia bilang ini babi semua, ini gak ada yang lain nih. Makanya hamba Tuhan akhir zaman tuh jantung, wah, kolesterol tuh. Pendeta zaman sekarang begitu semua tuh. Wah, bayangin saudara, datang ke sebuah kota nih, di-serve semuanya. Pak, udah Pak, gak usah beli oleh-oleh Pak. Ntar pulang, Bapak udah tinggal angkat aja. Udah disediain 2 kardus, ini oleh-oleh buat di rumah. Kurang enak apa? Itukah hamba Tuhan? Saudara lagi cari perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan sih? Saudara lagi muasin diri sendiri, apalagi mengerat daging sih? Saudara tahu gak sih, Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Sekarang saudara boleh bangga jadi orang Kristen. Saudara boleh beribadah hari Paskah begini nih, aman semuanya. Hari itu, waktu dibilang Kristen tuh, itu ancaman. Saudara tahu waktu nanti beberapa hari lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Yang lihat Yesus naik sama yang tinggal di loteng Yerusalem, saudara boleh lihat bandingkan. Itu jumlahnya drop. Yang lihat kenaikan 500 orang lebih. Yang diam di loteng Yerusalem menantikan Roh Kudus berapa orang? Ngeri banget. Jangan sampai saudara jadi orang Kristen yang model-model kayak begitu. Dicontohin dengan gembala-gembala dan pendeta-pendeta besar. Nah, ribet tuh ngomongnya. Pendeta-pendeta besar punya cuma sekedar punya gaya hidup model kayak begitu, penguasaan diri sendiri terus. Gak pernah berani. Kerat dagingnya. Kenapa sih pelayanan harus di hotel? Kenapa pelayanan harus di mall? Kenapa? Kalau gereja di rumah kurang diurapi ya Pak? Kenapa pelayanan harus di tempat-tempat besar terus? Dalam 1 tahun saya memutuskan dalam hidup saya harus pergi ke pedalaman saudara. Saya harus pelayanan di pedalaman. Boro-boro persembahan kasih, jangan ngimpi persembahan kasih. Datang ke gerejanya berkilo-kilometer kita masih jalan kaki. Ada banyak tempat di mana saya menemukan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang setia. Udah sepatunya modelnya begitu, udah nyelangap, jadi gembala, ya ampun. Ini yang pelayanan bener yang begini nih. Saya kadang-kadang kesana saya bawain jas saya, ini Pak pakai Pak. Dasi saya kasih buat mereka semua. Sampai hari ini saya nggak pakai dasi gitu. Dasi saya kasih semua. Saya punya kakak rohani yang punya prinsip aneh saudara. Dia punya prinsip begini, kalau saya punya jas saya cuma boleh 1. Kalau saya punya 2, yang 1 harus kasih orang. Kalau saya punya sepatu saya cuma 1. Kalau ada orang memberkati saya dengan sepatu 2, berarti sepatu yang kedua harus buat orang lain. Kalau saya punya handphone 1, saya punya handphone 2, orang berkati saya, handphone kedua buat orang lain. Berpindahlah dari zona kekurangan kepada zona kelimpahan lewat jembatan yang namanya rasa cukup. Sama-sama bilang rasa cukup. Hidup ini gak pernah ada rasa cukupnya. Kalau saudara digerakkan oleh keinginan demi keinginan, ya yang saudara harus hidupi, saudara hidup berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Katakan amin. Kalau keinginan, saudara nyanyi lagu Doraemon lagi tuh. Masih ingat? Aku ingin begini, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Kalau keinginan tuh banyak, tapi kalau kebutuhan tuh sedikit. Betul gak sih?
Yang kita butuhkan dalam hidup ini sebetulnya cuma kebutuhan bisa makan, anak sekolah, udah, apalagi sih? Apalagi sih? Yang sering kali kita terjebak dengan pinjol, terjebak dengan semua yang bikin kita jadi miskin, itu karena keinginan. Ngelihat tetangga beli mobil baru, rumah baru, kulkas baru, mesin cuci baru, istri baru. Yang sering kali bikin terjebak tuh yang begitu-gituan. Padahal Tuhan berkati kebutuhan kita, bukan keinginan. Kalau saudara hidup berdasarkan kebutuhan, saudara menjadi orang yang sangat kaya. Makanya pindah dari kekurangan. Kalau saudara hari ini masih kekurangan, gak apa-apa. Pindah dari kekurangan kepada zona diberkati Tuhan lewat jembatan namanya rasa cukup. Enough is enough. Makan kan cuma sehari 3 kali kan? Makan kan 3 kalinya harus di restoran kan? Kenapa sih zaman sekarang ini ada restoran baru di Bogor, cobain yuk sono yuk. Waduh, nyampe sono ngantri panjang, enak mah enggak. Beneran saudara. Kadang-kadang itu cuma dilupuin, lihat Instagram, wah semua orang posting di mana gua. Gila nih jalan-jalan ke Swiss, gua ke Indomaret. Loh? Yang terpenting dalam hidup ini bukan kemana kita pergi, tapi yang terpenting dalam hidup ini bersama siapa kita pergi. Meskipun ke Indomaret sama orang yang tepat, orang yang kita cintai, itu happy. Anak saya sekolah di Dian Harapan dan Bogor, saudara. Itu sekolah lumayan mahal. Dan teman-temannya tuh gaya hidupnya ngeri banget. Anak kelas 6 SD pakai tas Prada. Saudara tahu harga tas itu 45 juta. Sekolahnya mah belum tentu benar pakai tas Prada. Berkali-kali saya lakukan hal yang fenomenal buat hidup anak saya, buat mengubah anak saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya anterin setiap pagi, saya anterin dia sekolah. Saya anterin dia sekolah saya pakai jaket Gojek. Sengaja. Saya berkali-kali khotbah di beberapa tempat, saudara bisa lihat di Instagram saya khotbah pakai jaket Gojek, saudara. Saya lagi campaign buat tolong teman-teman Gojek. Ada teman-teman Gojek di sini, Gojek, Grab. Ini orang-orang luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak itu. Beberapa bulan yang lalu gereja kami bikin campaign tentang memperhatikan ojek online. Please, kalau bisa berkatin, saudara. Saya menemukan waktu saya bagi nasi di jalanan jam 2 pagi, ada supir ojek yang bawa anaknya udah tidur di motor, saudara. Saya tanya, Pak, kok nggak pulang, Pak? Ini anaknya udah mau tidur. Maaf Om, saya nggak punya rumah. Ayo. Saudara tahu, lihat di beritanya, ada yang bawa istrinya, sampai istrinya meninggal di jok motor karena nggak bisa ditinggalin, nggak punya uang buat berobat. Yuk teman-teman, hargai ojek online. Mereka saudara kita. Jangan cuma sekedar ngasih bintang. Kalau bisa pesenin makanan, saudara pesen solaria, tambahin nasi goreng buat dia. Ada banyak yang bilang ini, Pak, ntar gak dimakan, Pak, ntar dibuang. Siapa bilang? Mereka butuh itu kok. Kalau mau lakukan yang terbaik, lakukan aja, gak usah mikir belakangan. Itu mau urusan belakangan, dia mau buat apa kayak. Urusannya bukan buat supir gojek, tapi urusanmu di hadapan Tuhan. Amin. Jadi punya gaya hidup mentalitas kaya. Mentalitas yang jangan cuma sekedar ini, Pak, buat gereja, diskon dong. Saya gregetan banget tuh beneran. Saya punya banyak anak-anak rohani saya di Glodok, saudara. Itu yang datang kan, jualannya sound system kan, yang datang pendeta semua. Bos, buat gereja bos, masih diskon lah bos, di gereja, buat Tuhan. Waduh. Kenapa sih kita gak belajar gini? Buat gereja, harga lu paling mahal, gua kasih berkat lagi. Apa itu? Kenapa gak gitu? Ada banyak hamba Tuhan, maaf nih saya ngomongin hamba Tuhan terus udah ada di. Gak ada dah, apa dah. Ada banyak hamba Tuhan tuh ya, kalau makan di mana-mana mintanya gratis. Mintanya kalau bisa dibayarin sama jemaat. Harusnya hamba Tuhan yang biasa ngomongin berkat lebih diberkati duluan dong. Kenapa sih nggak coba bayarin jemaat? Habis ini semua jemaat di tempatin kita makan sama-sama. Cari tempatnya. Jangan kayak orang susah lah, bapak kita kayak ada, capek ada nggak? Ada surat ada nggak? Masalahnya nggak ada restorannya, yang buat banyak. Masa kita wedding kan? Ya kan? Saudara kayak support, ayolah. Saya
semakin isi banget tuh yang model-model kayak begitu. Pak, buat pelayanan Pak, beli mixer Pak, buat pelayanan Pak, buat gereja Pak, diskon dong bos. Ya ampun, itu orang udah dagang, udah jualannya setengah mati saudara. Ya ampun, itu barang-barang udah lama gak keluar, dia udah kasih diskon, sampai saudara masih bisa borok juga semuanya. Singkonya bilang, ambil aja dah, kok deh. Ambil aja semua dah, ambil aja sendiri dah. Lu aja yang dagang dah, gua jadi pendeta dah. Dia gergetan gitu. Makanya gak heran, banyak banget dari pelodok jadi pendeta tuh, stres. Ayolah, gereja Tuhan jadi mentalitas yang kaya. Jangan cuma mentalitas begini dulu. Jadi jemaat jangan cuma sekarang ini, ya nih pendeta di gereja nih nggak ngasih gua beras, besok gua gak datang lagi. Gereja seorang kasih sembako, gua pindah ke sana lah. Saudara tuh ikut Tuhan bukan ikut beras. Saudara, ya ini dekat sama PIK kali ya. Saudara, PIK 2, PIK 3 tuh gereja banyak banget. Itu gereja orang kaya semua. Ada gereja yang kalau jemaatnya datang itu dikasih beras, dijemputin, datang dijemput, pulang dianterin, kalah di Lampung. Udah gitu pulang, diajak nonton, waduh, saudara, aduh, entertainmentnya gila-gilaan, cuma buat saudara duduk 2 jam ibadah. Tapi saya percaya di tempat ini kalau saudara bisa datang hari ini, nggak ada iming-iming gitu kan. Saudara datang ke sini mau ketemu Tuhan, saudara mau ngalamin Tuhan, kebangkitan Kristus kan. Iya, jadi dewasa, belajar jadi orang yang kaya. Meskipun masalah duit mah belakangan, saya tuh percaya begini, kalau attitude berubah, berkat berubah. Kalau gaya hidup berubah, dompet ikutin. Benar. Tapi kalau saudara punya gaya hidupnya, ya miskin terus, ya boro-boro Tuhan berkatin hidup saudara, gaya hidup saudaranya miskin terus. Siapapun saudara, saudara adalah anak raja. Kalau anak raja punya fasilitas seorang raja. Amin. Next. 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kaya bukan karena dunia, tapi kaya karena kemiskinannya. Artinya begini saudara, saudara lihat teladan dari Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang luar biasa, rela turun ke muka bumi, jadi orang yang sangat biasa, sangat biasa. Saudara tahu dia lahir di Palungan. Saudara tahu Palungan? Tempat makan ternak. Hari itu tempat makan ternak. Kalau saudara lihat Palungan di Bethlehem, di Shepherd Field, Padang Gembala, jangan saudara bayangin Palungan kayak di Indonesia terbuat dari ada jerami-jeraminya. Kadang kan kita bikin dekorasi gitu tuh Natal begitu tuh ada jerami-jeraminya. Saudara tahu nggak Palungan yang benar isinya apa? Batu karang, tajam-tajam. Bukan kayak king coil di rumah saudara, bukan kayak spring bed bagus di rumah saudara. Itu tajam-tajam. Masa raja lahir model kayak begini? Tapi dia memutuskan untuk jadi miskin agar saudara jadi kaya. Kaya dalam mentalitas. Katakan amin. Next slide. Kesimpulannya, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Kemenangan yang Yesus selesaikan di atas kayu salib yang pertama, kemenangan atas dosa dan hukuman. Katakan amin. Yang kedua, kemenangan atas sakit penyakit. Mungkin badan kita nggak sakit, tapi mentalitas kita lagi sakit. Yang ketiga, kemenangan atas status kemiskinan kita. Saya bicara miskin, bukan bicara tentang duit, tapi saya bicara tentang mentalitas. Katakan amin. Oke, saya tutup kesaksian. Boleh pemain keyboard standby? Boleh di A lagunya Bruno Mars sama Isabel. Apa sih? Kerja macam apa ini? Next slide. Oke. Kesaksian saya boleh? Ada? Mainin aja Mas dia. Saya ada kirimin 2 kesaksian di sana. Ya. Namanya Ayumi, tukang nasi goreng di daerah Sunter. Ini anak rohani saya. Satu kali saya beli nasi goreng sama dia, saya pesan, yuk nasi gorengnya jangan pedes ya, jangan pakai bakso, daging ayamnya aja. Iya kok, siap kok. Kayak dia masakin. Sambil dia masak, saya lihat mukanya. Ini ada yang salah nih mukanya nih. Ini bukan gondongan nih. Saya tanya, itu apa nih kok jendol di sini? Saya bilang, ini bukan gondongan. Kalau gondongan gua tahu, ini di sini nih.
Kalau di sini bilang pakai belau juga sembuh ya, orang bodong. Dia bilang ini bukan bodongan, periksa deh yuk. Ah kok gak ada duit kok. Udah deh, gue bayarin deh, lu periksa deh. Tapi gini ya, kalau emang ini masalahnya serius, lu mesti ditangani berobat jalan ya. Lu mesti tinggal di rumah singgahnya gua di daerah Sunter. Aduh, kok ngomong sama bapak deh? Ya saya mau orang tua, diizinin periksa. Singkat cerita itu cancer, next time. Stadium 3. Ini cancer ganas. Dalam hitungan minggu udah bikin borok di sini. Kalau didiemin itu satu muka habis. Saya bilang ini kemoterapi yuk. Aduh pak, biayanya mahal pak. Udah saya udah bayarin semuanya. Tapi kamu tinggal di rumah singgah, biar pengobatannya intensif. Ini muslim ya saudara ya, bukan Kristen. Udah tinggal. Sampai kepalanya botak, rambutnya rontok semua, tinggal. Saya kasih susu terbaik, makanan terbaik buat dia. Saya ada 52 anak yang sakitnya model kayak begini saudara. Wah, saya tanganin di situ. Terus saya mikir gini, makin lama bukan mukanya makin ceria, tapi mukanya makin sedih. Mentalnya down, mentalnya lemah banget. Saya mulai berpikir gini, saya bikin dia happy gimana caranya? Oh iya udah, saya meeting sama majelis di gereja kami. Akhirnya kita bilang gini, oh bikin jalan-jalan aja kok, satu rumah singgah jalan-jalan ke Ancol kan? Oh iya ya, Ancol, tapi ke Ancol kan panas. Iya, ke Gelanggang Samudra kok, lihat lumba-lumba. Wah lucu dah tuh kok. Boleh, habis itu kita masuk ke SeaWorld, itu sebelahnya doang. Nah di SeaWorld tuh lihat ikan, adem kok. Nah habis itu kita kasih makan. Deal, setuju. 52 anak sama orang tuanya, sama tim kami bawa ambulan ke Ancol. Habis lihat Gelanggang Samudra, lihat lumba-lumba itu kan panas. Masuk ke dalam SeaWorld, baru masuk, suasananya dingin saudara, AC-nya dingin. Tiba-tiba Ayu drop, jatuh. Waduh, saya bilang, kenapa Ayu? Pusing-pusing. Saya bikinin teh manis hangat buat dia, minum. Setelah dia minum, badannya makin drop. Wah, saya bilang dia gak bener deh. Udah yang lain terusin jalanin sambil mereka nonton ikan, lihat show ikan Putri Duyung. Ayu bawa ke ambulan, saya bawa langsung ke RSCM. Sehingga cerita kondisinya makin memburuk next time. Makin parah saudara. Saya sayang banget sama anak ini. Udah kayak anak saya sendiri. Makanya saya kemana-mana punya banyak anak saudara. Kalau saudara ke kolong-kolong jembatan di daerah Jakarta Barat, Gedung Panjang, Season City, kalau yang ngamen tanya aja namanya siapa. Kebanyakan dari mereka namanya Yafet. Karena saya sering kali ketemu sama mereka, jadi saudara buat mereka. Singkat cerita, hari Jumat itu saya putuskan saya mau datang sama istri saya di ruangan ICU saudara. Cuma ditutup sama kaca, saya nggak boleh masuk ke dalam. Saya tahu Ayu sadar di dalam, tapi udah pakai alat semua, udah parah. Terus saya udah nangis, dari di mobil saya udah nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih kesempatan hidup buat Ayu. Tolong lakukan mujizatmu sekali ini lagi Tuhan buat Ayu. Saya udah nangis, saya pegangin tangan saya, udahlah Fer. Daripada dia terus sakit kan menderita, sakitnya tuh parah banget. Itu badannya bisa bergetar, shaking kalau dia lagi sakit, muntah darah, aduh udah parah deh. Udah kamu relain aja. Enggak. Saya dalam iman saya terus berjuang sudah buat Ayu. Di depan pintu kaca, saya datang, saya pegangan tangan. Saya lihat kondisinya lemah banget. Dokter bilang ini, Pak, kayaknya udah gak lama lagi Pak. Kalau ada keluarga dari Ayu tolong dipanggil ya Pak, biar lihat yang terakhir. Waduh, saya udah sedih banget saudara. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang ini, Fer, taruh tangan kamu di kaca, tumpangkan tangan kamu di kaca. Terus tiba-tiba Roh Kudus dorong saya buat berdoa buat Ayu. Saya berdoa begini, semua organ tubuh yang rusak, semua organ tubuh yang hancur, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh, amin. Habis saya doa, saya sedih nangis, saya pulang sampai istri saya. Itu hari Jumat sore. Sabtu saya pelayanan full, Minggu pelayanan full. Saya gak dengar kabar, anak-anak saya ngurusin semuanya. Saya gak akan dengar kabar tentang Ayu. Senin pagi, hari libur hamba Tuhan, saya baru mau cuci mobil, baru mau gosok ban. Tiba-tiba handphone saya bunyi, nomornya asing, video call, saya angkat. Saya lihat, kok teriak, kesini kok, Ayu udah di rumah singgah. Hah? Lu yang bener yuk,
dia. Tahu nggak kok? Aku tahu hari Jumat kemarin Koko datang doain Ayu, tangan Koko tempelin di kaca. Habis Koko pergi, tiba-tiba pipi Ayu panas, hangat kok. Sampai ke seluruh kepala, sampai ke seluruh badan panas semuanya. Dan malam itu kok Ayu lapar banget. Terus minta maaf ya kok, Ayu pesen nasi timnya 3. Ayu makan malam itu, Ayu lapar banget. Saya bilang ini, lu pesen 20 juga gak apa-apa, gue pasti bayar, makan aja yuk. Itu hari Sabtu pindah, dari Jumat ke Sabtu malam itu kayak panas satu badan. Hari Sabtu pagi, tiba-tiba Ayu bisa bangun kok. Terus Ayu bilang ini, Ayu minta sama suster diajak keluar, mau lihat matahari, biar kejemur sinar matahari. Ayu didorong pakai kursi roda keluar kok. Anehnya kok, waktu Ayu kena matahari, Ayu pengen berdiri dan Ayu bisa jalan keliling taman. Dan tiba-tiba kok, hari Minggu dokternya cek lagi. Dan dokternya kaget apa yang terjadi. Sudah tahu apa yang terjadi? Next time. Itu semua lubang rapet sendiri. Lagi nih saya lihat, itu perban, cuman karena ada seperti scratch, goresan, masih terus ditempelin. Dan tiba-tiba semua yang bolong tadi itu rapet. Tuhan Yesus operasi dengan tangannya sendiri buat Ayu. Dan singkat cerita, siang itu Senin siang, saya buru-buru ke rumah singgah saya datang bawa mobil, saya lihat dia, saya bilang, masa gua nggak mau percaya cuma lihat dari video call, gua mau lihat, mana yuk buka. Saya suruh buka, ternyata bener rapet saudara. Dan kita berfoto sama-sama. Next slide. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sembuhkan Ayu sempurna. Tuhan gak lihat imannya loh, meskipun dia muslim. Karena Yesus mati buat semua orang, bukan cuma orang Kristen aja. Kesembuhan Ayu alami. Next slide lagi, satu lagi. Namanya Natasha. Satu kali saya lagi berbagi di kolong, tiba-tiba ada pintu digebruk. Bro, kaget saya. Ya panik. Saya selesaikan bagi semuanya, warga, saya samperin. Saya ketemu satu ibu lagi nangis sama satu anak. Ada bapak teriak dari jauh, anak sialan, anak haram. Gua gak punya anak model kayak begitu. Wah, saya bilang, ada apa Pak? Udah Pak, sabar. Bapaknya pergi, saya ngobrol sama ibu. Udah tahu apa yang terjadi? Natasha ini panas. Karena mereka nggak punya uang untuk berobat, mereka berpikir kalau yang namanya klinik itu selalu punya obat. Jadi dibawa ke klinik apa aja. Dan saya tahu ini namanya malpraktek. Dia salah dikasih obat. Apa yang terjadi atas hidupnya Natasha? Next time. Nama penyakitnya Stephen Johnson Syndrome. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki termasuk kemaluannya pecah semuanya. Bernanah, bernyenye saudara. Wah, bau, udah kayak bau bangkai. Ayahnya tinggalin dia karena dialami ini anak apa? Anak terkutuk, anak sial, ditinggalin. Kondisinya makin lama makin parah. Next slide. Ini dia masih tidur dengan kondisi pakai kain saudara. Di akhir-akhirnya dia nggak bisa tidur lagi pakai kain, pakai spray. Dia cuma bisa tidur pakai daun pisang yang udah diolesi sama minyak sayur agar lukanya nggak nempel sama kain. Ya ampun, waktu saya dengar kejadiannya kayak begitu, saya lihat, entah saya datang sama istri saya, entah dorongan dari mana, saya pede-pede langsung ngomong gini, udahlah Bu, tenang aja lah Bu, Tuhan pasti tolong, nggak usah takut. Semua biaya pengobatannya saya yang tanggung. Kaki saya diinjak sama istri saya, lu mau kemana? Mana-mana, rumah itu bisa kamar rumah lu. Sembarangan lu, pendeta jangan sembarangan ngomong lu. Saya bilang, ini disuruh Tuhan. Ini disuruh Tuhan dari mana? Cuma tuh jangan begitu caranya. Menteri Keuangan saudara. Dan ibunya langsung mukanya beda waktu saya bilang ini. Semua pengobatannya saya tanggung mukanya. Hah? Beneran Om? Singkat cerita, saya tanganin anak ini 2,5 tahun saudara. Setiap minggu berobat dibawa ke RSCM, cuma dikasih Rivanol, dipakai kasa, Rivanol yang kering, dibuka lagi kasanya, tuh luka lagi. 2,5 tahun begitu doang.
Wah, sekali berobat 700.000 sampai 1,1 tergantung naik baja apa naik taksi. Saya udah pusing banget. Aduh, ini duit habis banget nih orang nih. Saya masih banyak bantuin orang lain, kenapa harus jadi bantuin ke Natasha terus? Wah, saya komplain sama Tuhan. Tuhan, bikin mujizat kayak apa kayak sembuhin kayak. Ini gak sembuh-sembuh saudara. Makin lama makin parah. Ada lagi? Boleh dimunculin? Oh, belum. Belum lagi mulut. Makin parah, sekujur tubuhnya makin makin pecah saudara, makin ngaco. Badannya kan makin gede nih. Wah, tapi kacau, parah banget. Satu pagi, saya duduk di sofa saya, habis baca buku. Tuhan bilang ini, Fer, kamu mau mujizat terjadi atas hidupnya Natasha? Iya Tuhan, mau banget. Kosnya gedean, tiap minggu keluar duit buat dia doang. Terus Tuhan bilang ini, kamu lihat di ujung meja, itu ada anggur wine dari Israel. Oh iya, saya itu kalau ke Israel setiap kali pulang dapat 2 botol besar saudara. Jadi banyak banget wine di rumah saya. Kalau saudara mau minum wine ke rumah saya lah ya. Ya. Jadi saya banyak banget tuh wine tuh. Saya nggak bisa minum juga, jarang minum juga. Terus Tuhan bilang ini, itu wine cari yang paling tua tahunnya. Hah? Kamu ambil, kasih minum Natasha. Hah? Minum Coca-Cola aja mabuk, apalagi minum wine. Saya telepon istri saya. Saya tuh setiap kali lakukan apapun harus sepakat sama istri. Kalau nggak sepakat saya nggak bakalan lakukan. Saya telepon istri saya, non, Tuhan suruh gini. Lu gila lu. Ntar kalau anak nge-fly itu kan alkoholnya tinggi. Kalau tahun yang lama alkoholnya tinggi banget. Kacau. Yakin lu ngasih gituan? Iya Tuhan suruh. Jangan. Ya udah, dia bilang jangan, saya diem. Ya udah deh, nunggu kamu dapat sesuatu deh. Ya udah. Sore dia pulang, nyampe di depan rumah, baru buka pintu, dia nangis. Kenapa? Iya, Tuhan suruh saya juga kasih wine itu buat Natasha. Nah, klik nih, sepakat nih. Cuman saya mikir, nggak mungkin kan saya bawa botol segede gaban begitu turun ke kolong kan? Belum nyampe buat Natasha, yang minta preman udah banyak. Kasih juga nih, oplos. Gitu, namanya daerah gitu kan. Wah, saya ini muter otak gimana caranya ya. Terus Tuhan kasih ide, itu kan ada bekas botol fix. Kamu masukin cuci yang bersih, masukin wine. Ada tutupnya tuh kalau botol fix. Udah, saya bawa itu ke Natasha. Saya bilang sama ibunya, Bu, sehari 1 tutup botol, jangan lebih. Gua nggak tanggung jawab kalau anakku nge-fly. 1 aja. Bener. Oh saudara, apa yang terjadi? Seminggu kemudian, saya nggak tanya-tanya tuh kabarnya habis apa enggak. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, udah lama kamu nggak nengokin Natasha, datang sama istri kamu. Saya datang saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang Tuhan. Tuhan gantikan kulit yang baru. Maaf ya saudara, saya tuh orangnya yang penasaran. Saya minta istri saya lihat kemaluannya. Karena rongga-rongga yang di dalam kan nggak kelihatan. Kadang-kadang masih ada lukanya. Dia bilang gini, bersih men. Kulitnya kayak kulit bayi baru lahir. Next slide. Bersih total, murni. Sekarang Natasha udah pergi sekolah kelas 2 SD. Dan hidupnya diubahkan sama Tuhan. Agamanya nggak pindah, masih tetap Muslim. Tapi hidupnya, orang tuanya percaya Yesus sebagai juru selamat yang sudah menyembuhkan dia. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang begini, jadikan momen Paskah ini jadi momen perubahan hidup. Jangan cuma sekedar momen perayaan. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit.